Henry mengulurkan tangannya dan menyeret Amelia ke bawah, membiarkannya berbaring di pangkuannya yang kokoh. Amelia hanya merasa dunia berputar, membuat seluruh tubuhnya pusing. Dia ingin bergerak. Tapi ancaman bernada rendah pria itu terdengar di atas kepalanya. Amelia, kamu bisa jujur jika kamu tahu aku konyol. Setelah mabuk, Amelia masih sangat takut pada Henry, dan dia dengan cepat berhenti bergerak dengan patuh. Jeffrey mendengarkan bunyi dari telepon dan meletakkan telepon. Saat ini, Hansen mengeluarkan Uzi. Dia dengan cepat berkata, "Brother Hansen." "Hansen datang, bagaimana tempat Henry?" Jeffrey mengedipkan mata bunga persiknya dengan ambigu. "Menurutku wanita itu sangat cantik." "Hansen, Uzi, apakah kamu akan pergi?" "Tidak, kamu hanya datang ke sini sebentar, belum bermain, ayo main game bersama." Saat ini, seseorang di sekitarnya berteriak, "Tuan Hansen, Uzi jarang sekali berkumpul dan bermain bersama. Ayo main kebenaran atau tantangan." Jeffrey pergi untuk menarik Hansen. "Ayolah." Hansen dan Uzi bergabung dengan Truth or Dare. Ada banyak kenalan di sini, termasuk Rena dan Salsa. Mari kita bicara tentang aturan mainnya. Nanti, setiap orang akan diberikan kartu. Orang dengan poin tertinggi dapat meminta poin kebenaran atau petualangan terendah. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam permainan harus mematuhi dan mengikuti aturan permainan. Tentu saja, semua orang setuju bahwa memainkan Truth or Dare pada awalnya adalah sebuah kegembiraan. Salsa diam-diam menatap Hansen beberapa kali. Dia berdoa agar dia bisa mendapatkan poin terbanyak, dan saudara laki-laki Hansen memiliki poin paling sedikit, sehingga dia bisa meminta Hansen untuk membunuh dia. Pemberian lisensi dimulai sekarang. Semua orang mendapat kartu. Uzi melihat kartu di tangannya. 2 sudah menjadi kartu terkecil, dan Uzi merasa tidak beruntung. Kartu terbesar di babak ini adalah seorang pemuda yang tidak sabar untuk melihat Uzi. "Kaulah yang kalah." "Saya memilih kebenaran. Saya ingin bertanya, bagaimana pertama kali Anda?" Uzi mengambil 2, dan semua orang sudah memanas, menunggu pertunjukan yang bagus. Anda harus tahu bahwa Uzi adalah kecantikan nomor 1 di Yogyakarta. Dia tumbuh dalam sorotan sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah 4 gadis kecil terpanas. Tidak tahu berapa banyak pria yang memikirkannya. Sangat menarik bahwa dia datang untuk berpartisipasi dalam Truth or Dare. Menantu laki-laki ini selalu menyukai Uzi. Kecepatan dia berganti pacar itu seperti berganti pakaian. Tetapi setiap pacar terlihat seperti Uzi dalam bayang-bayang. Sekarang dia tidak sabar untuk bertanya pada Uzi, "Siapa laki pertama Anda?" "Sandy Santoro." "Meskipun ini petualangan besar, pertanyaanmu terlalu beracun." Seseorang tertawa dan membujuk. Menantu laki-laki Sandy dengan rakus memandangi wajah Uzi yang cerah dan menawan. "Uzi, barusan kita harus mengikuti aturan permainan, jadi kamu harus menjawab dengan benar." Orang-orang di meja poker mencemooh, menunggu jawaban Uzi. Rena dan Salsa menyaksikan Uzi dikelilingi oleh orang-orang ini. Orang-orang ini sebenarnya penasaran bahwa Uzi masih ada di sana untuk pertama kalinya, tapi Sandy bertanya. Meskipun Rena dan Salsa benci karena Uzi selalu dikelilingi oleh kelompok seperti itu, pertama kali tentang Uzi, mereka masih menantikan kata-kata Uzi sendiri. Ini bukan pertama kalinya bagi Uzi. Untuk pertama kalinya untuk Hansen. Mereka ingin melihat bagaimana saudara kandung telah merobek semua penyamaran, dan bagaimana mereka menghadapi tatapan dan gosip duniawi. Rena mengangkat matanya untuk melihat Hansen yang ada di samping. Tidak ada gejolak emosi di wajah tampan Hansen. Dia hanya mengeluarkan sebatang rokok dari bungkus rokok dan menempelkannya di bibir tipisnya, lalu menyalakannya dengan korek api, dan asapnya memenuhi rokok itu. Dia dengan cepat mengaburkan wajah tampannya.
Dia menjepit rokok di antara jari-jarinya dan mengeluarkan kepulan asap, dan mata dingin itu tertuju pada Usi yang berada di seberangnya. Jeffrey berbisik, "Saudara Hansen, bagaimana kalau saya akan campur tangan?" Beberapa saudara baik masih tahu tentang Hansen dan Usi. Jeffrey lebih tahu dari siapapun bagaimana Hansen memanjakan Usi. Usi lahir sebagai penggemar ukiran batu giok. Dia mulai bertemu teman sekelas laki-laki ketika dia di sekolah. Saya ingat reuni kelas dengan seorang pria mabuk. Teman sekelasnya memeluk Usi dengan paksa. Ketika Hansen bergegas pergi, dia menjaga dirinya sendiri dan hampir tidak menyia-nyiakan orang itu. Sebagai tuan muda dari keluarga Gunawan, Henry setampan batu giok, lembut dan bersih, dan jarang marah. Tetapi Usi dapat dengan mudah membuatnya kehilangan kendali. Hansen akan mengikuti setiap reuni kelas sesudahnya. Dia duduk di sofa di sudut dengan setelan hitam canggih, menunggu Usi memeriksa dokumennya. Ketika teman sekelas Usi berbicara dengannya, dia akan menjawab dengan sangat sabar, dan akhirnya meminta sekretaris untuk check out terlebih dahulu. Aura Hansen yang tampan dan kuat tak tertahankan oleh gadis-gadis itu, dan semua orang pasti sering mengintipnya. Belakangan semua orang tahu bahwa Usi memiliki kakak laki-laki bernama Hansen. Hansen mencintai Usi, dan seluruh Yogyakarta tahu. Usi, semuanya menunggu jawabanmu. Bagaimana pertama kali Anda datang untuk bermain truth or dare? Anda tidak mampu membelinya, bukan? Kata Salsa dengan cemburu. Usi mengangkat matanya yang menarik dan melirik Salsa. "Bukannya aku tidak mampu untuk bermain, tapi kamu tidak bisa menunggu." "Oke, saya akan menjawab sekarang." Penonton terdiam, dan semua orang menunggu jawaban Usi dengan nafas tertahan. Tapi Usi tidak mengatakan apa yang dia katakan. Dengan pop, seseorang membuang kartu di tangannya. Semua orang terkejut. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka melihat Hansen melempar kartu itu. Hansen mengambil rokok yang sedikit diisap, lalu dia mengangkat kelopak matanya yang tampan di mata berasap dan melirik Sandi sembarangan. "Apa maksudmu? Kartuku belum dibalik, aku tidak ingin membawanya." Semua orang melihat ke bawah, dan tangan Hansen adalah adalah 1, kartu terkecil, dan Usi adalah 2. Ternyata Hansen memiliki kartu terendah, yang agak memalukan sekarang. "Bapak Hansen, aku tidak bermaksud begitu," ejek Sandi. Hansen menyela Sandi dengan acuh tak acuh. "Menurut aturan permainan, saya akan menjawab pertanyaan ini. Pertama kali saya hilang." Suasananya agak memalukan, tidak ada yang berbicara. Jeffrey cepat tertawa. "Kak Hansen, kamu tidak menarik, itu Usi." Semua orang bertanya untuk pertama kalinya. "Hansen 26 tahun ini. Dengan rambutmu, kamu bisa memikirkannya untuk pertama kalinya." Seseorang dengan cepat mengikuti untuk membuat sekitar. "Itu benar, jika Tuan Hansen yang pertama kali sekarang, bukankah itu tidak bersalah?" Suasananya menjadi hangat kembali, dan seseorang berteriak, "Ini tidak masalah, Pak Hansen. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memberitahu kami siapa wanita pertama Anda." Jeffrey hendak memutar matanya. Dia benar-benar rekan setim yang seperti babi. Meskipun dia tidak yakin apakah wanita pertama Hansen adalah Usi, pertanyaan itu terlalu sensitif. Jeffrey segera menggebrak meja dan tertawa lebih keras. "Tidak, jika kami ingin memainkan kebenaran, itu akan mengasyikkan. Saudara Hansen, beritahu kami berapa banyak wanita yang kamu miliki." Hansen memiliki beberapa wanita. Rena dan Salsa sama-sama menatap Hansen. Usi yang berlawanan juga mengangkat matanya. Dia menatapnya dengan sepasang mata air yang menarik, sepertinya tertarik dengan pertanyaan ini. Hansen mengambil sebatang rokok dengan matanya yang tampan, dan kemudian menatap Usi seolah-olah ada sesuatu yang bisa dilihatnya, hanya satu. Dalam kehidupan Henry 26 tahun, ada seorang wanita.
Semua orang tercengang. Tuan Hansen, wanita seperti apa yang Anda inginkan? Izinkan saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menemukan yang paling cocok. Izinkan saya mengatakan, Tuan Hansen menyukai wanita itu, atau pengalamannya yang tak terlupakan dengan wanita itu, dan ingin menghidupkan kembali impian lamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.